Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas hari yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Kita boleh ada sebagaimana adanya, semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Walaupun ada tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi, namun satu hal yang harus kita percaya dan yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Dalam perjalanan hidup ini kita membutuhkan hikmat. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ada banyak berkat Tuhan dalam pasal ini, tetapi kita mencoba merenungkan bagian-bagiannya, beberapa bagian saja ya. Di ayat 19, Pengkhotbah 7 ayat 19 berbunyi demikian. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi kalau orang memiliki hikmat, dia tentu akan bahagia, dia tenang, karena dikatakan orang yang memiliki hikmat ini, dia memiliki lebih banyak kekuatan. Dia punya kekuatan, kemampuan, kecakapan untuk menghadapi segala sesuatunya. Dia kuat, dia tidak lemah, dia tidak loyo, dia tidak mudah putus asa, dia tidak gampang kecewa. Orang yang berhikmat memiliki lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Digambarkan kalau penguasa yang punya otoritas, punya wewenang, 10 penguasa dalam kota, itu masih kalah dibandingkan orang yang memiliki hikmat. Jadi persoalan atau pergumulan kita adalah, adakah kita dalam hidup ini memiliki hikmat? Ini yang penting. Jadi sangat-sangat diperlukan dalam hidup ini kita memiliki hikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah kita melihat bagaimana hikmat itu sungguh memberikan ketenangan kepada pemiliknya, atau kepada orang yang memiliki hikmat itu. Dia mengalami sukacita, kebahagiaan, dan mampu menikmati hidup ini dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu contoh di sini dikatakan bagaimana orang yang berhikmat ini digambarkan seperti seorang yang punya harta juga. Tadi punya kekuatan, power, lebih dari penguasa, bisa mengatur, bisa mengendalikan segala sesuatunya. Nah, yang kedua, hikmat adalah juga kekayaan, harta, warisan. Di ayat 11 berkata begini, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Adakah kita memiliki hikmat? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Nah, kalau kita memiliki hikmat, maka kita memiliki harta, warisan, yang bernilai mahal, bukan murahan. Hikmat ini lebih mahal daripada perhiasan, permata. Hikmat merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari atau bagi orang yang memilikinya. Orang akan berjuang mengumpulkan harta untuk kemudian diwariskan kepada anak cucu. Jadi warisannya itu tentu warisan yang bernilai mahal, nggak ada orang, ini warisan saya tapi nggak ada nilainya. Nggak ada. Orang akan mewariskan sesuatu yang bernilai. Nah, ternyata
hikmat ini sama dengan warisan. Jadi ini suatu harta yang luar biasa yang perlu kita miliki. Nah, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Jadi kalau kita lihat kita punya uang, memang uang bukan segalanya, tapi uang kita butuhkan. Kita mau melakukan sesuatu perlu uang. Kita mau beli sesuatu perlu uang. Kita mau melakukan kegiatan perlu uang. Kita mau melakukan uang. Jadi uang itu bisa menolong ya segala aktivitas kita, kegiatan kita, ya pekerjaan kita, usaha kita segala macam ya. Jadi uang ini begitu diperlukan, begitu penting. Jadi kalau kita punya hikmat sama seperti kita memang punya uang yang cukup banyak. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Jadi misalnya menghadapi satu kasus, kita menghadapi. Nah, akan berbeda garis akhir daripada orang yang berhikmat dengan orang yang tak berhikmat. Nah, orang yang tak berhikmat, dia akan menghadapi persoalan atau kasus secara emosional. Ya, kadang-kadang bertindak dulu baru mikir, gitu loh. Nah, ini gak berhikmat. Akhirnya apa? Hancur. Setelah mengalami kehancuran baru sadar, aduh kok kita tadi begini ya. Aduh kok tindakan kita konyol banget ya. Ya kok kayak gini ya, itu. Nah, berbeda dengan orang yang berhikmat. Orang berhikmat dia tenang dulu. Ya diselidiki dulu, dipilah-pilah dulu persoalannya. Baru bertindak. Jadi garis akhir maksimal banget ya, bagus banget. Ya selamatlah, artinya orang yang berhikmat itu menghadapi persoalan itu mantap banget. Garis akhir ya memuaskan. Gitu. Nah, jadi hikmat memelihara hidup pemiliknya. Banyak sekali orang mengalami penderitaan, mengalami kesukaran karena kurang hikmat atau karena tidak berhikmat. Ya, karena tidak berhikmat. Nah, satu contoh saya melihat ada di sosial media. Jadi ada jalan raya macet. Nah, ini saya lihat orang gak berhikmat. Ada suami istri naik kendaraan sepeda motor. Ya di jalur kanannya itu memang kosong, gak ada pengendara. Nah, dia mau supaya mendahului. Ya dia terobos, ternyata ini tidak dilalui orang karena banjir. Ya 1 meter orang lebih karena motornya itu tenggelam. Nah, dia ngotot, dia nggak ngerti kalau di situ itu banjirnya ini air tergenang itu cukup dalam. Ya di sini antri, sebelah jalur kiri antri. Wah, pelan sekali, ramai banget ya, penuh. Ini nggak berhikmat ini. Sang bapak dengan istrinya di belakang nggak berhikmat, dia potong jalur, dia langsung ambil jalur kanan, ternyata apa yang terjadi sampai di tengah terapung itu motornya, mereka langsung putar haluan, dia putar motornya tinggal dorong, nggak bisa jalan lagi. Jadi kalau tindakan kita nggak berhikmat Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki hikmat, rugi ya, rugi total, menderita kita. Jadi kita perlu ya berhikmat atau bijaksana lah dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang berhikmat tadi ya dia sabar. Kalaupun harus antri ya antri. Ada kesabaran bagi orang berhikmat. Jadi kalau ada orang kehilangan kesabaran dalam menghadapi sesuatu atau kasus atau apalah gitu ya, itu orang yang tak berhikmat. Itu hanya cari masalah. Dan sering orang menggambarkan itu kalau di lampu merah ya. Nah, jadi orang gak sabar dari belakang tin gitu ya. Nah, kemudian karena di belakang langsung tin-tin, kita juga yang masih ada di depan kita klakson juga yang di depan kita seperti itu. Berarti kita ikut-ikutan tidak berhikmat. Padahal kalau kita bel, apakah itu berpengaruh? Kan di depan masih macet. Apa kalau kita bel langsung lancar? Kan enggak juga. Yang di depan itu juga perlu cepat loh. Ya dia tidak bisa potong karena memang ada di depan dia. Nah yang di depan ini kenapa lambat? Karena memang ada di depan dia juga. Nah lantas yang belakang sana mobil bikin gaduh aja, telinga sakit dengarnya ya. Nah ini. Nah di belakang sekali nggak berhikmat.
Yang di depannya juga akhirnya ikut-ikutan. Pencet juga bel, tet, tet, waduh. Yang di depannya lagi tet, tet, akhirnya semua bunyi tet, tet, tet. Jadi kumpulan orang-orang gak berhikmat ini bikin gaduh, ya bikin masalah. Perhatikan, orang yang tidak berhikmat apalagi berkumpul, orang-orang yang tak berhikmat berkumpul, bikin acara atau mau buat sesuatu, ya hancur ya, kacau balau semuanya. Satu contoh kecil ada di lampu merah itu gitu ya. Semua pongo ya, semua bunyi. Apakah dengan membunyikan ya bel kendaraan kita itu dapat memberikan jalan keluar? Tidak, kan lebih baik santai aja. Ya tunggu aja, kalau maju di depan kita maju. Kalau enggak ya kita diam aja, mau apa? Ya atau kita lebih baik nyanyi-nyanyi aja. Ya menikmati. Nah orang yang berhikmat itu dia menikmati. Nah misalnya begini, kita menunggu sesuatu udah cukup lama, kemudian kita ngomel-ngomel. Apa dengan ngomel-ngomel selesai masalahnya? Ya apa kita mau marah-marah selesai masalahnya? Enggak, tunggu waktu. Ya kita misalnya giliran kemana ya gitu ya, ke bank lah katakan, cari antrian. Oh kita antri sudah nomor 30, aduh ini baru nomor 1. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita ngomel-ngomel dari nomor 1 sampai nomor 29 ngomel, sampai ke 30 tadi baru tenang, kan rugi. Ya lebih baik ada tempat duduk yang disediakan, ya duduk nikmati. Ya ambil waktu untuk membaca firman Allah, ya ambil HP, buka ya Alkitab elektriknya, udah baca, sudah enak toh. Ya tiba-tiba antrian 30, kan selesai, kita tenang. Nah persoalannya memang sering kali kita terjebak kepada tindakan yang tak berhikmat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam firman, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Berarti kita menjadi kuat, ya, melebihi 10 penguasa kota. Jadi kita nggak lemah, kita nggak loyo. Orang yang berhikmat tidak loyo, dia semangat, dia kuat, dia punya strategi untuk mengalahkan musuh. Ya, dia tidak mudah menyerah. Ya, pokoknya mantap. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Anda berhikmat, Anda mantap. Anda berhikmat, Anda mantap. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, memiliki warisan harta. Ya, sama dengan harta, bukan berarti kita punya kekayaan apa enggak, tapi bahkan melebihi harta itu. Karena gini, kalau kita punya harta tapi enggak berhikmat, enggak bisa mengelola, habis juga. Ya, jadi kita punya hikmat, uang kita enggak seberapa, tapi bisa kita kelola menjadi nilai yang besar. Nah, jadi orang yang berhikmat ini dia memiliki warisan. Ya, warisan utama kita apa? Yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita adalah hikmat. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingatlah, supaya dalam perjalanan hidup ini kita terus berhikmat ya. Kita berhikmatlah dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita dan kita terus bersemangat ya. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Mungkin hari-hari ini kita melihat keadaan kita, diri kita, banyak kali kita nggak berhikmat, banyak kali tindakan kita merugikan kita sendiri. Ya, mungkin banyak itu yang kita alami. Nah untuk itu, mari hadapilah segala sesuatu dengan tenang, milikilah hikmat itu. Tuhan memberkati kita.